Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari viewer saya ya. Dengan nama Syahrul Aziz. Dia menanyakan bagaimana caranya kita cek data duplikat antar form input. So, ini akan kita bahas di video kali ini. Pertanyaan untuk duplikat data ini sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya ya, tapi itu masih menggunakan JavaScript. Kalau menggunakan JavaScript, tidak bisa melakukan duplikasi antar form ya, form input. Kenapa? Karena dengan menggunakan JavaScript itu, dia hanya bisa melakukan pengecekan ke dalam database-nya. Jadi, yang dalam artian data tersebut sudah disimpan terlebih dahulu oleh user lain. Baru dilakukan pengecekan dengan JavaScript untuk melihat ke dalam database-nya apakah data tersebut sudah diinputkan. Sedangkan untuk antar form input ini, dia datanya belum ke-save di dalam database, yang dalam artian masih diinputkan oleh user yang berbeda. Jadi misalkan user 1 menginputkan Verania gitu, user 2 juga menginputkan Verania, datanya belum ke-save di dalam database gitu. Jadi di sini saya jelaskan dulu ya apa maksudnya cek duplikasi data antar form input. Jadi misalnya gini. Misalnya tab 1, tab 2. Jadi tab 1 ini adalah user 1. Dia mau nambah data user gitu. Kemudian tab 2 juga adalah user 2, dia mau nambah data user. Kemudian di dalam penambahan user ini, mereka tidak tahu kalau ada user lain yang juga menambahkan nama yang sama atau data yang sama. Misalkan menambahkan, di sini saya akan berpatokan pada nama user ya. Jadi, kita akan cek duplikasi data untuk nama user. Jadi, misalkan saya inputkan nama user Verania gitu. Kemudian, di user yang kedua ini, dia juga menginputkan nama Verania. Nah, ini kan harusnya ada dua data dengan nama yang sama. Kemudian, seharusnya kan tidak bisa terinputkan, karena nggak mungkin dalam database itu tercatat dua data yang sama. Nah, maksudnya dari pertanyaan saudara Syahrul itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi kita akan cek duplikasi data antar form. Jadi untuk ketika si user 1 dan user 2 ini menginputkan data ya, pada saat menginputkan itu tidak bisa untuk melakukan pengecekan antar pengecekan apakah ada duplikasi data antar form inputnya. Jadi user 1 menginputkan data, ini kan nama usernya sama ya, Verania. Kemudian user 2 juga menginputkan data, namanya sama, Verania. Ketika menginputkan tidak bisa, tetapi ketika diklik save, barulah bisa melakukan pengecekan. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya adalah, ini adalah file controller user. Nah, di sini saya menggunakan PHP natif sebagai percobaan ya, atau sebagai contoh. Jadi ini adalah controller user.php yang dimana ini adalah file yang difungsikan untuk melakukan insert into ke dalam tabel user dari view ini. Nah, ini adalah $user, $kode user, alamat, tanggal lahir, dan status. Ini didapatkan dari ketika si user melakukan input ke dalam form, yang dimana nama-nama ini akan sesuai dengan ini ya, name dari view-nya atau codingan view-nya. Jadi ini kan kode user yang dipakai adalah name-nya, jadi harus sama dengan yang di sini, yang di post-nya, bukan yang di $user-nya, tapi yang di post-nya harus sama dengan name yang ada di view-nya. Jadi kalau kode /user atau nama /user itu harus sama ya, post, nama user, post, kode user. Nah, kemudian ketika sudah melakukan ini ya, kita di sini akan melakukan select count, dimana select count ini adalah fungsinya untuk mengecek apakah nama user yang diinputkan melalui form inputnya itu ada nggak sudah terinput di dalam tabel user. Nah, select count ini fungsinya untuk kalau misalkan namanya sudah ada, berarti dia akan bernilai tidak sama dengan 0. Kalau dia tidak ada, dia akan bernilai 0.
Ya, ini fungsinya untuk select count ID user as ada tidak from tabel user, where nama user sama dengan $nama user yang ini. Fungsinya untuk mengecek itu. Kemudian di sini kita akan melakukan if data user asnya ada dan 3 nama fieldnya alias nama fieldnya dari count ID user. Kalau dia sama dengan 0, yang dalam artian nama user tersebut belum terinputkan ke dalam database, maka kita akan bisa melakukan insert into ke dalam tabel user, kemudian menampilkan alert berhasil. Else ini maksudnya kondisi yang tidak sama dengan 0, yang dalam artian kondisinya 1, berarti usernya atau nama usernya sudah terinputkan di dalam tabel user, maka dia akan menampilkan alert data user sudah ada. Seperti itu, dan tidak akan bisa melakukan insert into lagi ke dalam tabel user karena nama usernya sama. Karena di sini saya memakai patokan nama user saja ya. Jadi di sini adalah patokannya adalah kita lakukan select count ini ya. Untuk mengetahui nama usernya. Jadi kan ini ada where-nya nama user, jadi berdasarkan usernya sudah terinputkan atau belum ke dalam tabel user. Baru dibuatlah kondisi. Kalau kondisinya sama dengan 0 atau nama usernya belum masuk, maka kondisinya seperti apa, yaitu insert into. Tapi kalau sudah masuk, ternyata hanya menampilkan alert bahwa data user sudah ada. Nah, di sini kita lakukan uji coba ya. Ini sudah Verania sama ya. Sekarang kita coba save. Nah, untuk yang user 1, itu data berhasil disimpan. Kemudian, untuk yang user 2, karena sudah diinputkan oleh user 1, maka dia menampilkan data user sudah ada. Dan yang tersimpan hanya satu data ya. Ini misalkan nih. Ini database-nya ya, jadi hanya satu data saja yang tersimpan. Nah, di sini pasti akan ada pertanyaan ya. Tadi kan saya ngeklik save user 1 dan user 2 itu kan beda berapa detik ya klik save-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya klik save, tombol save-nya itu barengan? Apakah akan terjadi duplikasi data gitu? Nah, meskipun di sini diklik save barengan gitu ya, tetapi di server itu pasti akan ada urutan gitu. Jadi entah si user 1 ataupun si user 2, meskipun dia ngeklik save-nya datanya samaan, dia pasti akan ada antriannya di server untuk diinputkan ke dalam database-nya. Jadi untuk duplikasi datanya itu tidak akan terjadi karena kita sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi entah si user 1 ataupun si user 2 yang dapat antrian pertama gitu, akan dilakukan pengecekan seperti codingannya ini dulu. Jadi akan terhindar dari duplikasi data. So, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Syahrul Aziz. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.